Video ini bukan adegan dalam Hollywood. Pelakunya bukan aktor. Mereka adalah tentara sungguhan yang bertempur di daerah berbahaya, tepatnya di Afghanistan. Dalam video ini banyak merekam sebuah arsip yang disembunyikan tentang pertarungan sengit antara Amerika melawan Taliban. Banyak dari prajurit Amerika yang terbunuh dalam peperangan tersebut. Film The Outspot menjelaskan tentang sebuah pertempuran berdarah di daerah Afghanistan yang mana mereka menyebutnya sebagai Battle of Kandahar karena dari peperangan tersebut pasukan Amerika dibabat habis oleh pasukan Taliban yang tanpa ampun meluncurkan ratusan bom ke pangkalan mereka. Akan tetapi pasukan Amerika yang terpojok pun mereka langsung melawan dengan mengerahkan seorang sniper, sehingga mereka yang tadinya terjebak dalam sarang tawon akhirnya berhasil kabur dari tempat yang berbahaya tersebut. Sampai akhirnya kisah ini pun diangkat menjadi sebuah film yang berjudul The Outspot. Film ini dibuka dengan memperlihatkan sebuah narasi yang menceritakan di tahun 2006 di mana pasukan Amerika mulai mendirikan sebuah pos pangkalan militer di negara Afghanistan, dan tujuan mereka membangun pangkalan tersebut yaitu untuk menghentikan pasokan senjata dari Pakistan menuju pasukan Taliban. Sehingga karena pihak Amerika takut jika pasukan Taliban bermain bebedilan, dibangunlah sebuah pangkalan militer bernama Fort Kandahar yang terletak di tengah-tengah hutan dan jauh dari tukang cilor gulung. Kemudian film pun dilanjut dengan diperlihatkan kepada beberapa pasukan Amerika yang dari salah satu pasukan tersebut bernama Romes yang akan berangkat menuju pangkalan Kandahar, dan misinya saat ini yaitu untuk melindungi pangkalan dari serangan yang diberikan oleh pasukan Taliban. Tiba di pangkalan, Romes serta kawang-kawang disambut oleh seorang pemimpin bernama Kapten Keating yang langsung menyuruh mereka agar segera beristirahat karena di keesokan paginya mereka akan bertugas pertama kali di pangkalan tersebut. Tepat di keesokan harinya, Sersan Romes yang baru pertama kali melihat pangkalan pun langsung dibuat ngehuleng dengan melihat posisi pangkalan yang terletak di tengah-tengah leuweung. Hingga tidak lama kemudian seorang tentara senior bernama Martin memberikan sedikit peringatan kepada mereka karena di tempat tersebut sering terjadi penyerangan oleh pasukan Taliban. Namun setelah Martin menjelaskan peringatan barusan, tiba-tiba pasukan Taliban memberikan serangan mendadak yang membuat tentara Amerika langsung kocar-kacir dan berusaha melawan balik serangan yang diberikan oleh pasukan Taliban. Setelah berhasil memukul mundur pasukan Taliban, mereka langsung gembira karena misi pertama berjalan dengan lancar. Namun di saat mereka akan kembali masuk ke markas, ternyata seorang tentara tertembak di bagian lehernya. Beberapa saat setelah prajurit yang terluka ditangani, di sana Kapten Keating mulai mengumpulkan pasukan militer untuk memberitahu mereka jika saat ini tujuan misi mereka bukan hanya menghentikan pasokan senjata, akan tetapi untuk menjalin hubungan dengan para warga sipil karena pihak Amerika tidak ingin warga sipil bergabung dengan pasukan Taliban. Singkat cerita, di keesokan harinya Kapten Keating mulai mengadakan sebuah pertemuan dengan para sesepuh di sebuah pedesaan yang di saat itu si kapten mulai belak-belakan memberitahu maksud dan tujuan tentara Amerika datang ke pedesaan tersebut, yaitu untuk menjalin hubungan antara pihak Amerika dengan para warga di desa tersebut. Akan tetapi si kapten meminta agar para warga tidak terlibat dengan pasukan Taliban. Setelah menjelaskan maksud dan tujuannya, di sana seorang tentara Amerika malah menemukan sebuah peluru
yang sering digunakan oleh kelompok Taliban, maka dapat dipastikan jika salah satu dari penduduk merupakan seorang pejuang Taliban yang sedang menyamar menjadi warga sipil, sehingga si kapten langsung bebladagan memberikan dua pilihan kepada para sesepuh, yaitu menerima menjalin hubungan dengan Amerika atau menjadi musuh dengan pasukan Amerika. Hingga akhirnya para warga setuju untuk bergabung dengan pihak Amerika dikarenakan pasukan Amerika akan memberikan uang jika para warga menjalin hubungan dengan pasukan tersebut. Singkat carios, di keesokan harinya terlihat para pasukan Amerika yang sedang berkumpul di dalam markas. Namun tidak lama kemudian mereka dihubungi oleh markas pusat untuk mengantarkan mobil persenjataan menuju pangkalan sebelah bernama Pangkalan Narai. Pada awalnya Martin sempat menolak akan misi yang diberikan dari markas pusat karena selain banyak begal, jalur yang akan mereka lalui sangat amat sempit untuk dilewati mobil, yang karena perintah itu harus mereka lakukan dengan perasaan harorea. Martin pun langsung berangkat sore hari. Akhirnya pasukan berangkat dengan dikawal oleh Kapten Keating, dan di dalam perjalanan mereka sama sekali tidak diserang oleh pasukan Taliban. Namun di saat mobil masuk menuju jalur sempit nan licin, kendaraan yang ditumpangi oleh si kapten malah harus disoledat yang membuat mereka harus tewas di tempat tersebut. Di hari selanjutnya mereka berduka atas kejadian yang menimpa si kapten. Dan tidak lama kemudian, seorang pria bernama Yeleskas datang ke markas tersebut yang ternyata dia dikirim dari markas pusat untuk menggantikan kapten mereka yang sudah meninggoy. Sampai akhirnya, Romes mulai mengajak Kapten Yeleskas untuk memuteran di pangkalan tersebut dan memperkenalkan kepada para tentara lain, termasuk seorang pasukan Taliban yang sudah dihipnotis oleh para tentara Amerika. Setelah mereka ngawangkong membahas kerasnya hidup, tiba-tiba mereka malah diserang oleh pasukan Taliban yang membuat pasukan Amerika kembali bersiap-siap dan langsung menyerang balik pasukan tersebut. Karena si kapten takut jika pasukan Taliban kembali menyerang, kemudian memerintahkan sebagian pasukan untuk berpatroli di sekitaran bukit, sehingga Romes dan kawang-kawang yang sudah sampai di tempat kejadian pun langsung menyelidiki bagaimana para pasukan Taliban menyerang tanpa diketahui. Sehingga Romes bisa langsung menyimpulkan jika posisi pangkalan sangat mudah untuk diserang karena lokasinya berada di bawah bukit, dan satu-satunya cara agar mereka aman dari serangan Taliban yaitu mengerahkan pasukan udara untuk memantau situasi di atas bukit. Tepat setelah mereka kembali ke markas, seorang tentara bernama Denny secara tidak sengaja melihat seseorang yang sedang mengambil foto pangkalan mereka, sehingga Denny langsung mengejar orang tersebut. Berhasil ngegerwek orang tersebut, kemudian dia langsung mengaku jika namanya adalah Nasir, dan alasan dia mengambil foto pangkalan yaitu atas perintah dari para sesepuh desa, yang setelah berhasil membawa foto tersebut, maka si sepuh akan memberikannya kembali kepada pasukan Taliban. Setelah mendapatkan informasi dari Nasir, kemudian si kapten langsung mengumpulkan para sesepuh di tengah-tengah desa. Dan secara belak-belakan, si kapten bertanya kepada para sesepuh tentang Cech Kajina Puskad, wahai abah-abahku, siapa yang tadi masuk ke daerah kami? Setelah si kapten menjelaskan hal tersebut, para sesepuh langsung terdiam karena mereka tidak mengetahui siapa yang telah menyusup ke markas Amerika, sehingga si kapten akan menahan uang yang akan diberikan dan menunggu siapa orang yang telah menyuruh si Nasir. Sekembalinya ke pangkalan, mereka menerima kabar dari seorang penerjemah bernama Muhammad, yang di saat itu ia langsung menjelaskan jika pasukan Taliban sedang bersiap-siap dan sedang mengumpulkan pasukan yang sangat banyak karena sebentar lagi Taliban akan menyerang dengan pasukan penuh. Di keesokan harinya, pasukan Amerika melakukan patroli di daerah pangkalan, yang di saat si kapten akan menyeberang dengan sebuah jembatan, tiba-tiba dia malah meletus karena terkena sebuah ranjau jebakan.
You okay? Everybody cries. Sesampainya kembali ke pangkalan, seorang pria bernama Yonglek tiba-tiba merasakan trauma yang cukup mendalam karena di saat Kapten Yeleskas menyeberang di atas jembatan, Yonglek tepat berada di belakang si kapten. Sehingga untuk menghilangkan rasa trauma tersebut, Romes meminta kepada Yonglek untuk kembali pulang menuju halaman rumahnya. I know what you're going through, okay? Get him to the aid station. We're gonna medevac him out. Singkat Carrios, setelah mayat sang kapten dievakuasi dengan sebuah helikopter, kemudian kita kembali diperkenalkan kepada seorang pemimpin baru bernama Broward. Dan sebelum bertugas di pangkalan tersebut, Broward sedikit menjelaskan kepada anak buahnya jika pangkalan yang sedang mereka duduki akan segera ditutup dikarenakan sebentar lagi akan diadakan pemilihan presiden di pusat kota Afghanistan. This guy wants to be an officer. No. Really? An officer and a pilot? Di hari selanjutnya, seorang tentara Afghanistan bernama Malik kemudian memberikan laporan kepada pasukan Amerika tentang dia yang telah menemukan sebuah KTP milik seseorang, yang mana KTP tersebut ditemukan di dekat kejadian tragedi ledakan. Sehingga di saat itu, Romes mulai meminta izin kepada Kapten Broward untuk pergi dan mencari pria tersebut. Namun si kapten malah melarang dan meminta Romes untuk berdiam diri di pangkalan militer. Is we do our jobs and properly. Okay, sir. Di hari berikutnya, pasukan Taliban kembali menyerang pangkalan militer Amerika, sehingga para prajurit yang kesal pun mulai mengerahkan seorang sniper yang sangat handal dan membombardir pasukan Taliban dengan beleson. Kemudian untuk berjaga-jaga jika pasukan Taliban kembali menyerang, akhirnya mereka mulai melakukan persiapan untuk menghadapi gempuran yang diberikan oleh pasukan Taliban, meskipun cuaca tidak mendukung dalam melakukan persiapan tersebut. Tepat setelah malam hari tiba, pasukan Taliban tiba-tiba kembali menyerang dengan menggunakan artileri, sehingga mereka semua langsung bersiap dan kembali melakukan serangan terhadap pasukan Taliban. Yang di saat itu, Kapten Broward meminta kepada pasukannya agar menembakkan sebuah peledak agar pasukan Taliban tidak menyerang kembali pangkalan mereka. I got news for you. Di pagi harinya, sang kapten dikagetkan karena menerima kabar jika para warga desa berkumpul di depan pangkalan karena peledak yang mereka luncurkan semalam ternyata tidak mengenai pasukan Taliban dan malah menghancurkan pemukiman warga. Sehingga akibat dari peledak tersebut menewaskan seorang wanita muda yang merupakan penduduk asli desa, yang untuk menebus kesalahannya, Kapten Broward mengganti rugi atas apa yang telah mereka lakukan kepada warga sipil. Sesaat setelah kejadian itu, kemudian si kapten memberitahu anak buahnya jika sekarang dia sudah tidak lagi bertugas di pangkalan tersebut karena misinya saat ini sudah selesai dan akan kembali menuju halaman rumahnya. Sehingga untuk menggantikan sebagai pemimpin sementara, kemudian Broward memilih seorang letnan bernama Portis untuk menjadi pemimpin di pangkalan tersebut. It's all good. Setelah Kapten Broward pergi, para tentara yang hari itu memiliki waktu luang pun mulai menghubungi keluarga mereka masing-masing, dan hal tersebut dikarenakan mereka sudah lama berpisah dengan keluarga demi menjalankan misi di negara Afghanistan. Kemudian pada tanggal 3 Oktober 2009, semua tentara mulai menjaga mengawasi pangkalan militer. Namun tiba-tiba, Mohammed langsung memberikan kabar tentang para penduduk yang telah pergi dari tempat tinggal mereka masing-masing. Tepat setelah menjelaskan hal tersebut, kemudian salah satu prajurit mulai melihat keadaan sekitar menggunakan teropong, yang setelah dilihat secara jelas, ternyata pasukan Taliban sudah berdatangan dengan membawa ratusan pasukan, sehingga pertempuran edan-edanan pun tak terhindarkan. Sementara di ruang komunikasi, mereka mendengar ledakan keras di luar, sehingga di saat itu seorang tentara langsung menghubungi pangkalan pusat untuk mengirimkan bantuan menuju pangkalan mereka. Di luar pangkalan, serangan demi serangan pun mulai terus dilancarkan oleh pasukan Taliban, yang membuat sebagian tentara Amerika harus tewas di pangkalan tersebut.
Sedangkan untuk para tentara Afghanistan, mereka juga terkocar-kacir menghindari serangan musuh. Di sisi lain, tentara Amerika yang masih berada di posisinya masing-masing dengan sigap mulai balik melancarkan serangan beleson, yang di saat bersamaan Sersan Romes juga ikut membantu dengan mengerahkan beberapa sniper. 40 fucking minutes. Di sisi lain, salah satu tentara Amerika bernama Carter yang bertugas membawa persediaan amunisi pun sedikit kewalahan karena harus menolong teman-temannya yang tewas dan terluka parah. Di tengah-tengah gempuran musuh, lagi-lagi tentara Amerika malah semakin dibuat kewalahan karena pasukan Taliban terus menghujani mereka dengan serangan roket, terutama mengerahkan unit sniper untuk menghabisi orang-orang yang masih bertahan di pangkalan tersebut. Di sisi lain, Sersan Romes yang sedang bersembunyi pun diam-diam memutuskan untuk keluar dari tempat persembunyiannya, dan setelah itu ia akan menghabisi para sniper Taliban. Tepat setelah itu, sang sersan yang cukup ahli dalam menggunakan sniper pun akhirnya berhasil menembak mati pasukan Taliban satu persatu. Namun karena pasukan Taliban berjumlah ratusan orang, mereka tidak bisa langsung membunuh mereka semuanya, sehingga pasukan Taliban yang akan masuk melewati gerbang pun alhasil Romes memerintahkan anak buahnya untuk segera menutup gerbang tersebut. Namun pada saat mereka akan menutup pintu gerbang, tiba-tiba serangan roket diluncurkan dari pasukan Taliban yang membuat ruang komunikasi harus hancur dan tidak terselamatkan. Sementara Martin, Carter, dan beberapa tentara lainnya yang masih terjebak di dalam mobil, akhirnya mereka memutuskan untuk keluar dari mobil tersebut dan akan membantu Sersan Romes yang kewalahan menghadapi pasukan Taliban. Setelah mereka keluar sajengkal dari mobil, pasukan Taliban langsung meluncurkan serangan kepada mereka yang membuat beberapa pasukan harus tewas, termasuk Martin yang ikut kojor karena serangan tersebut. Di sisi lain, Sersan Romes dan para pasukan Amerika yang baru sampai di pintu gerbang pun mulai menghadang pasukan Taliban yang akan masuk dan akan menguasai pangkalan. Namun secara bersamaan, pasukan udara berdatangan yang membuat tentara Taliban banyak yang tewas akibat serangan bom. Setelah bantuan dari pusat datang, Carter dan pasukan lain mulai menyelamatkan teman-temannya yang terluka dan akan membantu mereka agar tidak kehilangan nyawanya. Tepat pada pukul 6 sore, pasukan cepat tanggap yang dipimpin oleh Portis datang untuk membantu orang-orang yang terluka karena serangan Taliban, dan hal tersebut bersamaan dengan berakhirnya peperangan di pangkalan Candace. Namun dari tragedi penyerangan besar-besaran itu, Letnan Banderman mulai memberikan laporan jika 8 tentara Amerika tewas dalam penyerangan pasukan Taliban, sementara untuk 27 tentara lainnya mereka terluka parah akibat tragedi tersebut, termasuk belasan tentara Afghanistan juga banyak yang terluka di dalam pangkalan Candace. Sehingga di keesokan paginya, pangkalan Candace akhirnya ditutup tepatnya pada bulan Oktober tahun 2009. Dan setelah tentara yang bertugas di pos tersebut mulai diberikan penghargaan atas keberanian mereka menghadapi pasukan Taliban. Sampai akhirnya film ini pun selesai. Oke lah teman-teman ya, itu alur cerita yang Mimin sampaikan hari ini. Semoga terhibur dengan alur ceritanya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton film ini dari awal sampai selesai. Semoga kalian panjang beheng dan disehatkan selalu. Wait, tapi tunggu sebentar. Mimin jadi pelawak bisa, jadi pendiam juga bisa, jadi tahu kalau hidup itu bukan cuma buat nyusahin abah ambu. Di umur yang semakin menipis ini, rebahan bukan lagi sebuah schedule. Maka dari itu, saya dan tim, sebut saja Bang Ura, mencoba mengubah nasib, bangkit dan mencoba mengikuti moto hidup, yaitu no time for love atau tidak ada hidup
untuk bercinta. Bukan cuma saya, kamu, kalian, maneh, anjen, cilaing yang mendengar ocehan ini, yang hidupnya gitu-gitu aja seperti saya nyusahin ya. Semoga adrenalin kalian semakin menambah, semakin semangat gitulah ya menjalani hidup ini. Semoga panjang umur supaya bisa naikin haji abah ambu, dan semoga esok lusa atau lebaran kalian bisa membahagiakan orang-orang yang kalian cintai. Saya Tim, sebut saya Bang Ura, mengucapkan salam abah ambu.